atas. Dan ternyata adalah Gustavo Lopez dan berada di samping kiri dari gawang Joy Sorongan. Ya, sangat-sangat berbahaya dan intensitas serangan dari para pemain Persela di 15 menit babak pertama ini lebih sering dibandingkan tuan rumah. Ketika para pemain Mitra Kukar memetik kemenangan 2-1 atas Gresik United di Gresik, pelatih Miroslav Janu merekam pertandingan itu dan menyaksikan. Pelan saja Nemanja Obrich. Bali Nemanja Obrich. Oh, pantulan bola dan kali ini kita lihat masih. Ya, kita akan lihat keputusan apa yang diberikan oleh wasit terhadap kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti. Apakah memang bola yang disentuh oleh Hamka Hamzah sudah meninggalkan lapangan permainan? Kita lihat umpan dari Nemanja Obrich. Ya, dari sudut ini mungkin kita bisa menilai sudah keluar atau belum bola. Tipis sekali memang, Ren. Tapi Taufik Asrun. Gustavo Lopez kali ini umpan Gustavo Lopez. Peluang pertama dari Mario Costas. Sundelannya masih belum menemui sasaran. ya, ini peluang yang cukup bagus sebetulnya. Umpan akurat dari Gustavo Lopez dan posisi dari Mario Costas lebih menguntungkan daripada Seiji Kaneko yang berada di belakangnya. Sayang sekali tidak bisa maksimal sundulan dari Mario Costas. Tendangan sudut seperti saat ini yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mitra Kukar. Kita lihat membahayakan memang situasi yang didapat dari sebuah tendangan sudut, dan beberapa kali dalam pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani, Mitra Kukar sebetulnya bisa memanfaatkan set piece ini dengan cukup sempurna, mencetak beberapa gol. Hamka Hamzah mencetak gol ketika menghadapi Gresik United. Untuk Ahmad Bustomi sudah dilakukan. Kali peluang emas. Dan kali ini seperti yang kita katakan bahwa melalui bola matilah Mitra Kukar biasanya mendapatkan kesempatan, dan Sakti Sinaga berhasil memecahkan telurnya dan membuat Simon McManamy sedikit melirik kemampuannya. 1-0 Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, sepanjang babak pertama dan sebelum terciptanya gol, tidak banyak terlihat peluang ataupun pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Ini yang mungkin membuat para pemain dari Persela Lamongan sedikit lengah, sehingga Sakti bisa menerima umpan tendangan bebas dari Ahmad Bustomi dan mengkonversikan menjadi sebuah gol. Kita lihat cukup bebas para pemain Mitra Kukar dan terutama Saktiawan Sinaga. Gol perdana dari Sakti Sinaga musim ini, di mana gol pertama juga bagi Mitra Kukar dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana Khairul Huda dan juga Jajang Mulyana memberikan semangat kepada rekannya. Yang notabene kali ini peluang didapatkan oleh Mitra Kukar. Ahmad Bustomi kali ini. Ahmad Bustomi. Dua kali sudah Ahmad Bustomi melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, dan dua-duanya memakai kaki kiri yang memang bukan kaki utama dari Ahmad Bustomi, sehingga tendangannya jauh dari sasaran. Dua-duanya jauh dari sasaran, tidak mengarah ke gawang dari. Sudah dilakukan kali ini Ahmad Bustomi membentur misar gawang. Masih peluang kali ini dan kita lihat Mitra Kukar berhasil memanfaatkan kelimbungan yang terjadi di kubu Persela Lamongan, dan Fadil Sausu berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan ini merupakan gol perdana bagi Fadil Sausu dan dirayakan oleh Joy Sorongan. Ya, sejak dari babak pertama tadi memang ada kelemahan dari para pemain Persela ketika menghadapi situasi kemelut. Dan ini yang membuat Fadil Sausu bisa memanfaatkan dengan maksimal dengan sebuah gol. Kita lihat tendangan dari Bustomi membentur gawang, dan tidak ada pemain dari Persela yang bisa mengamankan dengan sempurna bola liar sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Fadil Sausu. Sempat mengenai tangan dari Khairul Huda sehingga tidak langsung menembus gawang tendangan dari Bustomi tadi. Ya, lagi-lagi melalui bola matilah Mitra Kukar bisa mencetak gol, dan Ahmad Bustomi menjadi orang pertama yang memberikan bola. Tendangannya hasil diamankan oleh Khairul Huda membentur misar gawang dengan tendangan semi akrobatik. Fadil Sausu 2-0 Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Gagal akhirnya menembus gawang Joy Sorongan. Dan
Dan itulah dia sepak bola. Drama-drama seperti ini memang sering terjadi. Kali masih mudah bagi Joy Solomon. Satoshi Otomo. Ya, kita lihat sebuah crossing dari Fadil Sausu tidak bisa dimanfaatkan oleh Anindito maupun Saktiawan Sinaga melalui